Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,19% ke angka 7.255. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya melesat 100% lebih dan secara tren saat ini masih bergerak tren. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang masih mencatatkan rugi bersih di semester 1 ini dan secara teknikal saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan dengan judul rugi bersih BBYB 6,16 miliar pada semester 1 tahun 2024. Jadi jika kita baca lebih lanjut artikel pemberitaan ini, BBYB membukukan penyusutan rugi bersih menjadi 6 miliar lebih pada semester 1 tahun 2024. Rugi ini makin kecil daripada periode yang sama tahun lalu yaitu 326,78 miliar. Jadi memang masih mencatatkan rugi tapi ruginya sudah mulai menyusut. Dan sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal BBYB saat ini memang masih bergerak sideways. Sempat sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba break 270, BBYB gagal break. Sempat turun di bawah garis EMA 50 dan masuk ke zona 240 sampai 250. Tapi saat itu bisa kita lihat satu minggu terakhir BBYB sempat bangkit. Hari Selasa kemarin sempat naik tinggi, mencoba naik di atas garis EMA 50 tapi hari ini kembali melemah. Jadi saat ini BBYB masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di sekitar 252. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing sebelumnya masuk akumulasi hari ini terpantau melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat broker summary, penurunan 2% lebih hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi secara teknikal menurut saya BBYB masih menarik untuk coba dipantau karena saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry saham BBYB, menurut saya masih bisa coba pantau untuk swing atau trading jangka pendek. Tapi untuk entry saat ini wait and see dulu, menurut saya di sekitar 250 sampai 252. Apabila BBYB satu minggu ini masih kuat berada di atas target harga ini, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 270 sampai 280. Atau hold saya terus selama 250 tidak tembus dengan target lebih jauh di garis EMA 150 yang saat ini sekitar 288. Dan sebaiknya jangan entry apabila BBYB ternyata satu minggu ini turun di bawah 250. Apabila masih lanjut turun di bawah 250, maka cara pergerakan BBYB masih ada potensi untuk kembali downtrend. Dengan target penurunan masih ada potensi ke 240 sampai 230. Jadi untuk yang ingin coba entry, wait and see dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan udah keluar apabila BBYB gagal bertahan di 250. Atau hold saja terus selama support kuat di 230 tidak terlewati apabila memang teman-teman sudah dapat di harga bawah ini. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Arto yang bisa kita lihat. Hari ini sempat naik tinggi mengetes atau mencapai target di 2.800, tapi penutupan kembali melemah ke harga 2.700. Jadi candle hari memang tidak begitu oke. Jadi apabila teman-teman hari ini malah dapat di harga atas, teman-teman harus hati-hati karena bisa saja Arto kembali melemah. Tapi cara tren saat ini Arto masih oke. Sebelumnya sempat downtrend tapi saat ini sudah mulai uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat broker summary untuk Arto, hari ini asing masih masuk akumulasi. 2 hari terakhir jika kita lihat asing masuk dengan jumlah lumayan besar, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah besar. Jadi secara broker summary ini masih oke walaupun candle hari ini tidak begitu oke. Dan Arto merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Oke, selain Arto, ada BBTN juga yang nanti akan coba saya bahas dan PNLF. Jadi untuk Arto cara tren masih oke walaupun saat ini sudah mencapai target di 2.800. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, mungkin masih bisa di hold karena masih ada akumulasi. Saya lihat minggu ini Arto masih ada potensi untuk mencoba break 2.800. Tapi ingat apabila minggu ini mencoba kembali naik mengetes 2.800 masih gagal, maka Arto masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke sekitar 2.600 sampai 2.650. Karena itu untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya harus punya trading plan-nya jelas, jangan sampai paksakan untuk entry di sekitar 2.800 apabila Arto masih gagal break. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya Arto masih layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek memang tetap di 2.800 atau hold saya terus dengan target lebih jauh di 3.000 selama masih kuat di atas garis EMA 150.
Oke, sekarang kita coba lihat BBTN yang merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami juga sebagai teman-teman member, karena saat ini masih bertahan di garis EMA 50-150. Jadi kami masukkan ke watchlist karena saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 50-150. Jadi tetap BBTN menarik apabila terpantau bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Sampai target terdekat untuk entry musim 1300. Jadi BBTN apabila teman-teman belum entry musim masih bisa coba dipantau. Dengan target entry mesti sekitar 1300 sampai 1310 untuk entry ya. Hari ini juga bisa kita lihat BBTN sempat naik mengetes resisten terdekat di 1330, ternyata sama dengan Arto. Pada penutupan kembali melemah ke 1315. Ya, candle hari ini juga untuk BBTN tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan BBTN satu minggu ini asing sudah mulai keluar. Ini harus hati-hati. Sebelumnya BBTN bergerak naik lumayan tinggi, asing terus masuk akumulasi. Tapi satu minggu ini asing sudah mulai keluar. Distribusi asing hari ini juga lumayan besar. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi untuk BBTN secara teknikal saat ini memang masih oke karena masih berada di sekitar garis support EMA 50-150. Tapi ingat, saat ini BBTN sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Jadi sebelumnya sempat naik tinggi dari sekitar 1200 sampai mencapai sekitar 1400. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry di sekitar daerah supportnya memang masih bisa dipantau, tapi pertimbangkan jadikan 1330 sampai 1350 untuk target take profit jangka pendek, karena bisa saja hanya technical rebound sementara. Saat mulai bergerak naik apabila terpantau masih gagal break, masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya. Dan BBTN akan jelek secara teknikal apabila tembus di bawah 1300. Jadi sebaiknya jaga entry apabila BBTN besok atau satu minggu ini malah lanjut turun bawah 1300. Karena apabila tembus maka secara pergerakan BBTN berpotensi untuk mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya coba update juga PNLF. PNLF juga salah satu saham yang masuk watchlist kami. Karena saat ini berhasil rebound dari garis EMA 150 dan mencoba break garis EMA 50. Jadi PNLF menarik apabila memang berhasil break garis EMA 50. Jadi untuk PNLF hari ini memang masih lanjut naik 3% lebih, sempat menyentuh sekitar 334, tapi penutupan kembali melemah ke 328, tapi secara teknikal ini masih oke. Bisa kita lihat, support EMA 150 beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham PNLF dan masih lanjut naik. Jadi di sini, tanggal 20 Juni, mengetes bisa rebound, naik di atas garis EMA 50 dan melanjutkan uptrendnya. Tapi mencoba break 350, PNLF gagal break, kembali ke garis EMA 150. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Walaupun jumlahnya memang tidak terlalu besar. Dan asing jika kita lihat melakukan sedikit distribusi. Jadi PNLF saya lihat masih ada potensi untuk minggu ini naik menuju harga sekitar 340. Jadi apabila teman-teman swing, bisa pertimbangkan take profit apabila PNLF masih gagal naik di atas 340 sampai 350. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 320 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry sampai PNLF, selalu saya jelaskan paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 320 apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah maupun harga atas, PNLF masih layak untuk di hold selama harga 300 tidak terlewati. Jadi apabila teman-teman tidak mau swing, ingin hold terus untuk tren jangka menengah atau jangka panjang, PNLF secara tren masih oke selama masih kuat di 300. Apabila ternyata melemah dan turun ke 300, maka secara teknikal PNLF akan mulai downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.